Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi bil Mustafa bil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami ya rabbal iman liman a'udhu bihi siwa ba'inda khulul hadithil alami Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول وفاهم Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لسيدنا محمد سيدنا ولسائر إخوان الأنبياء والمرسلين وعليهم وأصحابهم الكرام أجمعين ولصاحب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسسنا الوطن الشيخ محمد سيد الدين عبد المجيد البنشوري ولسره ولمحبه ولجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bacaan surah Fatihah yang kedua kita tujukan kepada kedua orang tua kita, nenek kakek kita, semua keluarga kita, baik yang telah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Yang telah meninggal dunia semoga diterima segala amal-amal kebaikannya, Amin. segala kekhilafan dan kekeliruannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dijauhkan dari segala macam azab dan fitnah kubur. Demikian pula nanti pada hari bangkitnya semoga semua dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Amin. Untuk kepada kedua orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup, mudah-mudahan senantiasa diberikan umur yang panjang, dimurahkan rezekinya, akhir hayatnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita yang senantiasa mendoakan mereka, mudah-mudahan kita semua yang majelis ta'lim shalah wal iman, baik yang hadir maupun yang tidak hadir pada malam ini, semoga senantiasa kita semua diberikan kekuatan iman dan takwa, diberikan kita semua kesehatan zahir dan batin. Apa yang kita niatkan, apa yang kita cita-citakan dijawab, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dimudahkan segala urusan kita dan mudah-mudahan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Kepada jamaah kita yang kondisinya kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di majelis yang mulia ini. Dan iringan doa kepada putra dan putri kita, kepada anak dan cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, anak yang solihah. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin solihah wal qabul wa ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syabullahu al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bacaan yang ketiga, yang terakhir kita tujukan kepada keluarga saudara kita yang mewakafkan mushola Nurul Iman ini beserta segenap para donatur kita yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, materinya untuk mushola Nurul Iman ini. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan itu menjadi saksi dan pembela baginya nanti di yaumul qiyamah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وإنهض الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح من الله والأدب من الآباء. أخرجه البخاري في كتاب الأداب المفرد. صدق الله وصدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Mushola Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan segenap DKM Mushola Nurul Iman, tentunya iringan doa semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua diijabah, dikabul dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, teriring salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu sudah kita menyampaikan tentang ar-rahmatu mi'atu juz'in. Rahmat Allah itu ada 100 bagiannya. Ya. Allah memiliki 100 rahmat. Disebutkan oleh Rasulullah ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmatnya itu menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'ina, dan Allah tahan, Allah simpan 99 rahmat. Wa anzala fil ardi, dan Allah turunkan di dunia ini juz'an wahidah, 1 rahmat. Jadi dari 100 rahmat Allah, 1 yang Allah turunkan di dunia ini. 1 rahmat Allah di dunia ini, para ibu dan bapak, kita bisa saksikan seperti apa kehidupan saat sekarang ini. Ya, hanya 1 rahmat Allah. Rasul memberikan gambaran dalam hadisnya, "Famin dzalikal juz'i yatarahamu al-khulqu."
Al-khulqu maknanya semua makhluk-makhluk Allah di dunia ini yatarahamu, mereka saling menyayangi karena rahmat Allah yang satu ini. Kita para bapak sayang kepada istri, istri sayang kepada suami, orang tua sayang kepada anak dan cucunya, itu semua karena rahmat Allah yang satu itu. Bahkan di sini disebutkan hatta tarfa'u al-farsu hafiraha aw waladiha khasyata an tusibaha, sampai al-faras ekor kuda ya, atau hewan pun memiliki kasih sayang kepada anaknya, itu juga disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hadirnya kita juga malam ini karena rahmat Allah. Jadi semua itu para ibu dan bapak disebabkan karena rahmat sayangnya Allah kepada kita. Jadi semua sekarang ya, kita sehat karena rahmat Allah. Ringan kaki kita melangkah majelis ilmu karena rahmat Allah. Bahkan kita bisa bangun qiyamul lail, salat tahajud, itu juga semua karena rahmat Allah. Semuanya bukti sayangnya Allah kepada kita. Nah, pada selanjutnya kesempatan ini babu haqqil jar ya, atau babu al-wasati bil jari, membahas tentang jar. Jar itu maknanya tetangga ya. Nah, ini sebagai bahan muhasabah kita para ibu dan bapak. Hadis pertama Rasulullah sebutkan an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah yang familiar di hadapan kita. Banyak Aisyah ini meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah karena dia mengetahui selalu bersama dengan suaminya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah ini adalah putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi, juga sekaligus mertuanya Rasulullah yang makamnya ada di samping baginda Rasulullah di Masjid Madinatul Munawwarah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki sehat, bisa ziarah ya. Rasulullah, di sampingnya ada Abu Bakar As-Siddiq, di sampingnya juga ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala ma zala Jibril yusini bil jari. Makna mazala ini senantiasa, selalu malaikat Jibril itu, sabda Rasulullah, selalu berwasiat kepadaku. Malaikat Jibril selalu memberikan pesan kepada Nabi setiap saat. Pesan apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah? Bil jari, tentang tetangga. Ini. Jadi malaikat Jibril setiap saat selalu berpesan kepada Nabi tentang bagaimana pentingnya, mulianya bertetangga. Hatta sampai kata Rasulullah, zonantu, aku mengira, aku menyangka, annahu sayuwarrisuhu, tetangga itu saya anggap ahli warisku. Coba, saking gak pernah berhenti malaikat Jibril berwasiat kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyangka, Rasulullah mengira tetangga itu adalah ahli warisku. Ya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan pada jamaah. Ada 3 hal yang kalau kita ingin melihat siapa seseorang itu. Yang pertama Rasulullah menyebutkan al-jar qoblad-dar. 3 pesan Rasulullah. Rasulullah berpesan kepada kita 3 hal. Pertama, al-jar qoblad-dar. Pertimbangkan tetangga dulu, baru bangun rumah. Nah, ini pesan Nabi. Kalau kita mau beli rumah, mau bangun rumah, lihat tetangga dulu. Ya, ini pesan Nabi.
Tapi kalau ini yang kita pakai sekarang, bagaimana Pak Ustaz, kita mau beli di suatu komplek perumahan, masa aja kita lihat tangga dulu. Kalau itu kesulitan kita, maka langkahnya istikharah. Kita tinggal di sini, ada rencana misalnya mau beli atau bangun rumah di Bekasi Selatan, ya lokasinya, tempatnya kita tahu, istikharah dulu sebelum. Ya. Nah, karena pentingnya, pertama pesan Nabi, lihat tetangga baru bangun rumah. Lalu yang kedua pesan Nabi, ar-rafiq qabla tariq. Ya, cari teman sebelum musafir. Sebelum bepergian itu harus cari teman dulu. Ya. Kenapa para ibu dan bapak? Karena ketika kita safar atau musafir itu, maka akan Allah perlihatkan karakter asli orang itu. Misalnya kita safar ini bepergian sepekan, 2 pekan, ya, seminggu atau 2 minggu, nanti akan kelihatan dia benar. Apakah dia tetap menjaga ibadahnya, tetap mengingatkan kita di dalam perjalanan, atau karakternya yang tidak baik akan muncul. Ya, jadi harus mencari teman yang soleh. Pernah suatu kasus, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang sahabat. Qala rajulun li Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berkata seseorang, ya, kepada Umar bin Khattab mengadu. Apa aduannya? Ya Umar bin Khattab, inna fulan rajulun shadaqah. Wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya si fulan itu orangnya jujur. Si fulan itu orangnya baik, wahai Umar bin Khattab. Si fulan itu orangnya adabnya bagus. Faqala lahu, Umar bin Khattab menjawab, hal safarta ma'hum. Apakah kamu pernah musafir bersamanya sehingga kamu mengatakan si fulan ini jujur, si fulan ini baik? Sahabat menjawab, lah, enggak pernah. Belum pernah saya musafir bersamanya. Lalu yang kedua, Umar bin Khattab bertanya, hal kanat bainaka wa bainahu muamalah? Apa kamu pernah bermuamalah dengannya? Baik muamalah urusan duniawi ataupun ukhrawi. Apa kamu pernah melakukan transaksi dengannya? Kata sahabat inilah, tidak pernah juga. Lalu pertanyaan Umar bin Khattab yang ketiga, hal iktamanathu ala syai'in? Apakah engkau pernah memberikan dia amanah? Maka sahabat ini menjawab, la, tidak. Lalu Umar bin Khattab berkata, jangan kamu mengambil kesimpulan tentang si fulan itu jujur, si fulan itu baik, kalau engkau belum melaksanakan 3 hal ini. Kalau engkau belum musafir, pernah safar dengannya, belum pernah bermuamalah dengannya, belum pernah engkau ngasih dia amanah, maka jangan engkau berkata dia shadaqah, jujur dan baik. Jadi dari 3 ini bisa kita melihat kalau ucapan Umar bin Khattab. Nah, karena itulah pesan Nabi yang kedua adalah ar-rafiq qabla tariq, yaitu cari teman sebelum musafir, sebelum bepergian. Lalu yang ketiga pesan Rasulullah, az-zadu qabla rahili. Sebelum rihlah, sebelum bepergian, bawa bekal. Nah, kita ini di dunia diumpamakan para ibu dan bapak seperti orang yang sedang berjalan, seperti orang yang sedang musafir. Orang yang musafir pasti akan ada akhir tujuannya. Dan tujuan akhir kita nanti kalau sudah selesai musafirnya, sampailah kita ke finish yang disebut dengan diambil atau wafatnya kita. Nah, ini perjalanan kita para jamaah. Ya 60, 70, 80, 90, yaitu kita safarnya seperti itu. Dan Nabi mengingatkan kita azad, bawa bekal. Semakin jauh perjalanan yang akan engkau tempuh, maka semakin banyak bekal yang harus kita bawa. Perjalanan kita masih jauh. Di alam kubur, nenek kakek buyut kita yang dulu sudah meninggal dunia,
ratusan tahun masih ada di dalam kubur. Berapa lama dia menunggu di dalam kubur? Belum, tidak ada yang tahu. Nah, di situ perjalanan kita masih panjang. Di dunia ini singkat perjalanan kita. Karena itu kita mencari bekal sebanyak-banyaknya. Ini siapa di antara kita para ibu dan bapak yang banyak bekalnya, dialah yang bahagia di alam barzah sampai yaumul kiamat. Ya. Makanya cari bekal sebanyak-banyaknya. Pergantian misalnya tahun ini 2 hari lagi, ya 24 menuju 25 masuk tahun baru 25 bersamaan dengan bulan yang disebut bulan Rajab, yaitu bulan haram. Ya. Nah, di situ apa yang harus kita lakukan? Kalau bisa ibu bapak sholat di rumah, sholat tasbih. Kalau bisa banyak muhasabah, nambah usia kita, bekal yang kita bawa menuju alam barzah dan menuju Allah sudah berapa? Ini harus banyak bekal sekarang ini. Sekarang yang kita sibukkan diri kita dengan banyak bekal aja sekarang. Ya. Karena sudah al-mautu ya'ti baghtatan, yang kita tidak pernah tahu datangnya kematian itu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, karena itulah Nabi berpesan tentang tetangga ini, saya anggap hampir ahli warisku, kata Rasulullah. Lalu hadis yang kedua, Rasulullah menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maksudnya yaumil akhir, falyuhsin ila jarihi, hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Ihsan. Makna ihsan ini para ibu dan bapak, membalas kebaikan dengan balasan yang lebih, itu makna ihsan. Makna ihsan nanti bisa dilihat di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 36. An-Nisa 36, prosedur tentang berbuat ihsan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36, "Wa'budullah", sembahlah Allah, "wa la tusyriku bihi syai'an", dan jangan kalian mempersekutukan Allah, "wa bil walidaini", dan terhadap ibu bapakmu ihsana, berbuat ihsan ya. Ada 3 makna ihsan ya. Makna ihsan ada 3. Pertama, membalas kebaikan dengan balasan yang lebih, itu namanya ihsan. Misalnya si A berbuat baik kepada si B 1 kali. Si A berbuat baik 1 kali kepada si B. Lalu si B membalas kebaikannya itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, itulah namanya ihsan. Kalau si A berbuat baik kepada si B 1 kali, lalu si B membalas kebaikannya 1 kali juga, bukan ihsan namanya. Apa namanya itu? Lalu balas kebaikannya sekali. Simbiosis mutualisme. Nah, apa namanya itu? Pas sudah, impas itu kan ya. Iya. Mukafaah namanya kalau bahasa ini itu pada Imam Nawawi, mukafaah ya. Artinya kalau bahasa kita impas sudah. Kalau si A sekali berbuat baik kepada si B, lalu si B balas sekali juga, bukan ihsan namanya. Kalau bahasa kita itu impas sudah. Ya. Jadi yang pertama, ihsan itu maknanya membalas kebaikan dengan balasan yang lebih. Makanya di dalam surat An-Nisa ini Allah menyebutkan berbuat ihsan kamu kepada ibu bapakmu. Kalau ibu kita secara materi misalnya, ibu atau bapak kita kasih kita uang 1 juta, maka harus kita balas itu lebih. Apakah dibalasnya 50 juta, 100 juta, baru namanya ihsan. Tuh. Tapi kalau ibu bapak ngasih kita 1 juta, terus kita balas 1 juta juga, maka ini tidak disebut ihsan. Ya. Apalagi tafsir para ulama menyebutkan di sini dari ayat surat An-Nisa inilah, tidak boleh anak itu perhitungan dengan orang tua.
Perlindungan sama orang tua, dikasih pinjam 1 juta, balikin 1 juta, bahkan kurang perlindungan sekali. Nggak boleh. Harus lebih. Karena ini nanti ibu bapak bisa lihat dalam surat An-Nisa ayat 36 itu Allah nyuruh kita berbuat ihsan pada orang tua. Balas dia dengan balasan yang lebih. Ya. Itu makna ihsan yang pertama. Lalu yang kedua, makna ihsan ini kita ambil pendapat Syekh Nawawi Al-Bandani, seorang ulama Nusantara. Apa kata Syekh Nawawi Al-Bandani? Bahwasanya yang namanya ihsan itu ya antuhsina, engkau berbuat baik man kepada orang sa'a ilaika, yang berbuat buruk kepadamu. Makna ihsan yang kedua, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat atau buruk kepada kita, itu namanya ihsan. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan kebaikan, tidak istimewa, disebut oleh Syekh Nawawi. Ada orang berbuat jahat pada kita, ada orang berbuat buruk pada kita. Kebaikan, keburukan, kejahatan orang itu kita balas dengan kebaikan, itulah makna ihsan yang kedua. Membalas keburukan dan kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, ini yang sulit ini. Ya. Ini perlunya kita ngaji saling mengingatkan. Kalau orang sudah berbuat buruk pada kita, kita nunggu aja membalasnya ya. Ya, biarkan ya Allah Subhanahu wa taala yang akan melaksanakan tugas-tugas dan takdirnya kepada kita. Ya. Menjadi yang kedua, makna ihsan itu membalas ya keburukan atau kejahatan orang dengan kebaikan. Itu yang Rasulullah contohkan. Rasulullah itu dakwahnya Mekah, Madinah. Di Mekah itu Allah abadikan dalam Al-Quran dakwah Rasul di Mekah itu para ibu dan bapak. Waktu wasfahu itu dalam Al-Quran. Rasul itu di Mekah hanya 2. Maafkan, ikhlaskan. Maafin, ikhlasin. Walaupun Nabi dihujat, disebut majnun oleh orang-orang di Mekah, Nabi tidak pernah lawan. Nabi hanya saya maafin, saya ikhlasin. Coba bayangkan. Itu dakwah Rasulullah ketika periode Mekah. Hanya 2. Engkau maafkan dia wahai Muhammad. Engkau ikhlaskan meskipun datang malaikat Jibril. Wahai Muhammad, apa kita hancurkan orang-orang kafir Quraisy dengan Mekah ini? Jangan. Nabi dalam Al-Quran disuruh apa? Maafkan, ikhlaskan. Maafkan, ikhlaskan. Itu dakwah Rasulullah selama di Mekah, dan lawan. Itulah Islam. Ya. Karena itu ihsan yang kedua maknanya adalah membalas keburukan kejahatan orang dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, makna ihsan itu tidak menyakiti makhluk Allah, baik berakal ataupun tidak berakal. Rasulullah sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah menulis ihsan terhadap semua makhluk. Karena itu Rasul menyebutkan fa'ahsinu al-tubha, ya. Kalau engkau ingin potong ayam misalnya, kita ingin potong kambing, kita ingin potong sapi, fa'ahsinu zubha, hendaknya kita menggunakan pisau yang tajam. Kalau engkau menggunakan pisau yang tumpul, berarti engkau menyakiti hewan, dan itu bukan ihsan. Termasuk ihsan kepada hewan binatang, motongnya itu dengan menggunakan pisau yang tajam karena dia tidak tersakiti dengan itu. Itu namanya ihsan yang ketiga, tidak menyakiti terhadap hewan ataupun binatang. Ya. Terhadap manusia juga. Ya. Jadi ada 3 makna ihsan ini. Pertama, membalas kebaikan itu dengan balasan yang lebih. Boleh 2, 3, 4 dan selanjutnya. Lalu yang kedua, makna ihsan itu membalas keburukan kejahatan orang dengan kebaikan. Lalu yang ketiga, tidak menyakiti makhluk Allah, baik berakal yaitu manusia ataupun hewan dan binatang. Itulah makna ihsan. Karena itu Nabi mengingatkan kita, jika engkau orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hendaknya engkau berbuat ihsan kepada keluargamu, kepada tetanggamu, artinya tidak menyakitinya. Prosedur
prosedur kita berbuat ihsan dalam surat An-Nisa ayat 36. Pertama, engkau berbuat ihsan kepada ibu bapakmu. Lalu yang kedua, wabidil kurba, berbuat ihsan itu kepada karib kerabat kita, dil kurba namanya. Ya, maknanya kurba itu karib dekat. Makanya Idul Adha itu disebut Idul Kurban. Kurban itu artinya dekat. Apa maknanya di kurban? Amalan yang paling afdol untuk mendekatkan diri pada hari raya Idul Adha, menumpahkan darah. Yaitu maksudnya menumpahkan darah, motong kambing atau sapi, artinya berkorban. Makanya para ulama salafus sholihin, para ibu dan bapak ya, begitu selesai Idul Adha, namun apakah ya 50 atau zaman sekarang mungkin 100 ribu, sejuta, nanti begitu bulan Zulhijjah Idul Adha dia korban, karena amalan yang paling afdol mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul Adha itu berkorban. Kalau kita mampu seekor kambing, kalau kita mampu ya sapi. Itulah amalan yang paling afdol. Berlomba mereka ingin mengejar amalan semacam itu. Nah, ini bisa kita lakukan. Kalau kita punya uang belum mampu, misalnya ingin potong sapi, ya kita patungan. Potong ayam. Ya, orang potong ayam sih kaya gitu. Yang sudah disyariatkan ya. Sapi, kambing. Nah ini, jadi wabidil kurban. Lalu yang ketiga, prosedurnya berbuat ihsan itu wal yatama, anak yatim. Kalau ada anak yatim itu kasih begitu. Kalau kita nggak bisa, ya belum mampu memeliharanya, misalnya menjaganya ketika ada ya di suatu pondok misalnya yang merawat melihara anak yatim, kita punya rezeki sisihkan ya untuk anak yatim itu berbuat ihsan. Wal masakin, dan orang miskin ya, sudah kita sampaikan, ada miskin, ada fakir. Orang miskin itu, definisi miskin itu punya pekerjaan, punya penghasilan, tapi pendapatannya ya pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan miskin. Tadi kita banyak miskin ya. Misalnya seorang penghasilannya sebulan 3 juta, tapi pengeluarannya 4 juta. Nah, miskin namanya. Miskin. Lebih besar pengeluaran daripada pendapatan, itu definisi miskin. Makanya miskin itu berhak dia menerima zakat, orang miskin. Ya. Orang miskin itu perlu kita berbuat ihsan. Sedangkan yang kedua namanya fakir. Makanya kalau digabungkan fakir, miskin, fakir itu pengeluarannya ada tiap bulan tapi pendapatan nggak ada. Kalau tadi miskin masih ada, pendapatannya 2 juta misalnya sebulan, tapi pengeluarannya sebulan 3 juta atau 4 juta. Ini yang definisi fakir ini, pendapatan nggak ada, cuma pengeluaran terus. Nah, dua-duanya harus kita berbuat ihsan kepada yang fakir ataupun yang miskin. Wal jaridil kurba, ya, dan tetangga yang kurba, yang dekat. Lalu wal jaridil junub, tetangga yang jauh, ya jaraknya yang dekat, ya, yang lebih dekat, yang jauh. Ya. Wasohibi bil jambi, terus yang selanjutnya bersatu kepada sohib, teman akrab. Bahasanya sekarang teman akrab. Besti. Ya, bestinya harus itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada besti kita. Ya, kenapa teman kita itu nanti bisa menjadi pembela. Nah, kita dikumpul. Bapak Ibu Salah Nurul Iman ini nanti kita bisa cari kan ketemu Pak ini mana, Ibu ini mana, semuanya kalau dulu bersama kami di Musyawarah Nurul Iman. Makanya sering-sering kumpul bersama orang-orang yang soleh. Kita akan kumpul. Bayangkan kalau orang nggak pernah nyatu kumpul semacam ini, di dunia sendiri dia sendiri. Kalau di dunia sendiri masih ada orang yang mau ya manggil kita misalnya, tapi di akhirat siapa yang mau? Ada subhanallah ya. Nah, inilah teman yang akrab kita. Wabnis sabil, dan ibnu sabil, orang yang di jalan Allah. Kalau dulu zaman Rasulullah bisa itu orang jihad ikut perang. Nah, para ulama mufassirin menerjemahkan, memaksudkan para ulama makna ibnu sabil, orang yang berjuang, mungkin mereka menimba ilmu agama. Secara finansial mungkin mereka kurang rezekinya, kurang uangnya, maka boleh kita membantu mereka, termasuk ibnu sabil.
Au ma malakat aymanukum, dan juga kepada budak yang engkau miliki. Nah, ini zaman dulu ya. Nah, ini prosedurnya berbuat ihsan. Karena itulah Nabi menyebutkan yang pertama pesannya, hendaknya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kiamat, berbuat ihsan kepada tetangga, artinya tidak menyakitinya ihsan. Jangan cuma menyakiti. Ya. Lalu yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan dhaifahu, tamunya. Jadi tamu perlu dimuliakan, ukuran iman seseorang itu. Kalau ada tamu dia memuliakannya, nah ini tandanya imannya bagus. Tapi kalau dia meremehkan, bahkan ya tidak menghargai suatu dhaifun itu, tamu itu, maka kualitas imannya itu tawakannya. Ya. Nah, yang ketiga pesan Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata khair. Baik, aw liyasmut, atau diam. Orang beriman itu pilihan kita cuma dua ya, berkata berkalam yang baik atau diam. Kalau nggak bisa berkalam, berkata yang khair yang baik-baik, lebih baik diam. Jadi ini tapi diam atau berkata yang khair. Kenapa? Karena dua ini ya yang disebut dengan tangan dan lisan ini. Ini sumbernya tangan lisan dalam hadis al-muslimu al-muslim man salimal muslimun min lisani. Orang muslim yang sesungguhnya sempurna keislamannya, kata Rasul, adalah orang muslim yang satu dengan yang lain selamat dari lisan dan ucapannya. Lisan tangan, lisan tangan. Makanya jaga tanganmu, jaga lisan. Ya. Nah dulu saya teringat dulu itu ucapan ya orang-orang yang asli Betawi tapi sudah wafat ketika 1976 saya mulai ngasuh di pondok pesantren An-Nur Kaliabang Nangka. Jadi itu awalnya saya kesini 96 itu, ya. Kakak saya nikah dengan orang Kajakan Auri, yaitu orang daripada almarhum Kiai Muhammad Anwar, ya. Terus langsung saya ngasuh di asrama putranya, masih ada almarhum Kiai Nurdin, Kiai Mutoh, Kiai Somri, ya. Nah konon ceritanya, kabarnya kita mendengar dari orang-orang tua yang sudah wafat di sana. Dari 96, nggak lama kan 97 ke 8 itu 98, 99 terus turun Pak Harto itu kan, pembakaran mana-mana itu. Ya. Tapi kita nggak berani keluar, masih di asrama, jangan masuk ke asrama putranya. Nah sering ketemu dulu katanya almarhum pahlawan nasional Kiai Nur Ali dengan Kiai Mukhtar Tabrani. Selalu mereka selalu berpesan, wahai Kiai Amin, Kiai Mukhtar Tabrani, Kiai Nur Ali, apa yang harus kita pesan kepada anak cucu kita? Mereka musyawarah berdua. Oh cukup dua, suruh mereka menjaga tangan dan lisannya. Jaga tangan dan lisan. Mungkin nggak nyata mencuri, tapi tangan suka iseng gitu. Ya. Misalnya anak sekolah pulpen, misalnya pulpen itu kan nggak seberapa hari, karena namanya iseng suka ngambil. Ringan, menjaga tangan, lisan juga. Begitu cepat orang itu mulia dengan sebab tangan mungkin karya tulisnya, dengan sebab ucapannya dia mulia, tapi hitungan detik, ya nggak perlu cuma menit lagi, sedetik itu orang tuh langsung hina dengan ucapannya. Jadi dengan ucapan kita ini bisa kita mulia, bisa juga hina. Banyak kita saksikan sekarang. Ya. Ucapannya yang selama ini baik mungkin membuat dia menjadi terhormat mulia, tapi dengan ucapannya juga ya bisa membuat orang itu menjadi termulia. Nah karena itu pesan daripada Nabi, kalau kau beriman kepada Allah dan hari kiamat, harus ngomongnya yang baik.
Kalau nggak ngomong yang baik jadi ya. Ya sama kayak ini sering kalau kita berangkat di jamaah untuk haji umrah misalnya, hanya dua ini. Kalau sampai di Mekah di Madinah nanti ngomongnya baik-baik aja, kalau nggak diam aja. Melihat orang yang suka minta misalnya, kalau nggak mau ngomong yang baik diam. Ngomong yang baik artinya mungkin ngasih dia, ya berapa real kita kasih dia. Kalau kita nggak mau diam aja, jangan ngomong yang enggak. Nah ini jadi dua pesan Rasulullah. Masuk bab yang selanjutnya, bab hak kejar. Sekarang hak yang tetangga, haknya. Apa di sini disebutkan? Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat. Nah ini Rasulullah itu orang yang paling paham, tapi nanya juga kepada sahabat. Seharusnya sahabat bertanya kepada Rasulullah. Itulah tawaduknya baginda Rasulullah. Ya, itulah mulianya agama Islam ini. Karena itu di dalam agama Islam ini dibanding dengan agama yang lain, tiga yang tidak ada di agama lain. Yang ada di agama Islam itu ada tiga, yang agama lain tidak miliki. Pertama, nasab. Nasab itu hanya ada dalam Islam. Nasab keturunan. Agama lain tak kenal namanya nasab itu. Lalu yang kedua di dalam Islam itu ada sanad, ilmu itu sanadnya. Mereka agama lain tak kenal sanad ilmu dari mana apapun tak kenal dia. Lalu yang ketiga dalam Islam itu i'rab. I'rab itu mempelajari nahwu shorof itu. Ya. Itu hanya ada dalam Islam, karena dengan menguasai musyarab kita bisa mempelajari Al-Quran, hadis dan kitab-kitab yang lain. Di agama lain tidak ada tiga hal ini. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat anis zina. Nabi bertanya Rasul tentang zina. Nabi bertanya kepada sahabat, sahabat bagaimana pendapatmu tentang zina? Maka sahabat menjawab, haram ya Rasulullah. Haramallahu wa Rasul, Allah haramkan dan Rasulullah haramkan yang namanya perbuatan zina itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an yazniya ar-rajulu bi asyri niswa. Seorang laki-laki berzina dengan asyri niswa, 10 wanita. Aisaru, lebih ringan dosanya, lebih enteng dosanya, min ayyazniya bimra'ati jari, daripada berzina dengan satu wanita tapi tetangganya. Berarti apa maksudnya? Tempat itu bisa mempengaruhi ibadah kita. Di sini di Nurul Iman, musola kita baca Quran, besar pahalanya. Tapi ketika kita bisa baca Quran, sempat baca Quran di Masjidil Haram, bisa baca Quran di Masjid Nabawi, pahalanya lebih besar lagi. Di Indonesia sebulan melakukan dosa, berdosa besar dia. Tapi ketika di sebulan melakukan dosa di tanah haram, lebih besar lagi. Seorang berzina di tempat yang jauh, berdosa dia, tapi lebih besar lagi dosanya kalau dia berzina dengan tetangganya. Larangan zina ini sama dengan minuman keras. Allah sebutkan. Kalau dalam Al-Quran Allah sebutkan la taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Tapi kalau minuman keras, fajtanibu jauhi. Apa beda menjauhi dengan mendekati? Jangan mendekati. Jangan mendekati maksudnya jangan jauhi. Kalau zina itu larangannya la taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati zina. Termasuk sekarang ini punya handphone misalnya, jangan suka ngelik yang enggak benar begitu. Mengelik-ngelik itu kan mendekati. Jangan kau dekati zina. Larangan khamar ini sama bentuknya, teksnya, cuma Allah menggunakan fajtanibu jauhi. Kalau tentang khamar ini bisa dilihat dalam surat Al-Maidah ayat 90. Surat Al-Maidah ayat 90 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, innamal khamr, sesungguhnya yang namanya khamr. Khamr ini merek minuman dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Kalau di Indonesia macam-macam namanya. Ya, khamr itu wal maisir dan judi. Kalau
Ingat nggak para bapak ibu kalau zaman dulu gitu, kita masih di kampung itu zaman masih kecil, ingat kalau zaman dulu orang judi itu masih jujur. Kan duduk, dia duduk menjudi, jujur masih. Tapi zaman sekarang total 100% bohong semua. Ya kalau di zaman dulu masih 5 orang yang duduk, masih ada kejujuran kayak gitu. Kalau sekarang masih judi itu bohong. Jadi khamar judi wal ansab, dan ansab artinya menyembelih ya hewan binatang tapi dipersembahkan untuk berhala, ansab namanya. Orang-orang di zaman jahiliyah itu dia potong kambing, dia potong sapi, kepalanya diambil terus dipersembahkan di laut untuk para dewa. Nah di Indonesia di pelosok-pelosok itu ada ansab itu. Ansab sekarang itu bagaimana? Ada orang di suatu kampung potong kambing, potong sapi, kepalanya diambil terus ditaruh ya, di tempat dia mau bangun jembatan agar jembatannya kuat. Ansab namanya. Syirik. Atau di suatu kampung ada orang yang potong kambing, potong sapi, kepalanya diambil, terus dia tanam untuk bangun gedung supaya gedung itu kokoh dan kuat. Ansab namanya. Kalau zaman dulu berhala, di zaman jahiliyah itu kepalanya dilanjutkan di laut untuk berhala. Tapi zaman sekarang di Indonesia ada yang itu. Kampung kita dulu di pelosok potong kambing, sapi, kepalanya tanam. Kalau dia bangun rumah atau gedung yang bertingkat, gedung itu keyakinannya kuat, kokoh. Nah itu ansab. Jadi khamar, judi, ansab, menyembelih hewan untuk berhala ya. Lalu yang keempat wal azlam. Makna azlam ini dalam bahasa Arab itu anak panah. Jadi begini sejarahnya dukun gitu dalam Al-Quran. Kalau dulu di zaman jahiliyah itu dia bikin 3 anak panah. Anak panah pertama dia tulis Amaroni Rabbi, Tuhan memerintahkan. Tulisan anak panah pertama. Lalu anak panah yang kedua Nahani Rabbi, Tuhan melarangku. Anak panah yang ketiga kertasnya kosong, tidak ada tulisannya. Nah azlam itu anak panah, melempar anak panah ini 3 tulisannya. Tulisan pertama Tuhan memerintahkan. Yang kedua tulisannya Tuhan melarangku. Yang ketiga tulisannya kosong. Maka orang-orang di zaman jahiliyah itu datang. Kalau saya ada keperluan, ada kebutuhan ini, anak panah yang 3 itu dilempar. Itulah sejarah dukun itu. Ya makanya azlam ini diartikan dukun pergi ke orang pintar kan, dukun itu juga perbuatan syirik. 4 dosa di sini: khamar, judi, menyembelih hewan binatang untuk berhala, atau ke azlam yang tadi sejarah maknanya azlam dalam panahnya dukun, rijsun, kotor kata Allah. Itu perbuatan kotor pada ini. Min amali syaitan, juga pekerjaan syaitan. Fajtanibu jauhi. Nah, Allah menggunakan jauhi semuanya. La'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Nah ini tentang zina itu jangan mendekati, tapi kalau ketika larangan tentang judi, larangan khamar, jauhi. Ya, jadi sama maknanya. Kalau kita juga nggak suka dengan orang, udah sana, jangan mendekat, jauh-jauh dari saya. Sama kan maknanya. Jadi enggak, jangan mendekati. Lalu Rasulullah bertanya yang kedua kepada para sahabat, anis sariqah, tentang mencuri. Sahabat menjawab, ya Rasulullah, mencuri itu haram dan dilaknat, diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, li ayyasriqa min asyrati ahli abyadi. Seorang mencuri di 10 rumah di tempat yang lain. Aisaru, lebih ringan dosanya daripada dia mencuri satu tetangganya. Jadi mencuri, seseorang pulang mencuri di tempat yang jauh 10 kali dia mencuri, lebih ringan dosanya ketimbang dia mencuri punya tetangganya sekali. Berarti di sini hak tetangga 2 dalam hadis ini. Pertama, hak tetangga itu tentang zina, artinya kita punya hak untuk memuliakan, menghormati kehormatan tetangga kita. Lalu yang kedua, kita juga punya hak
untuk menjaga harta tetangga kita. Ya, ada tetangga kita perlu jaga. Misalnya pintunya nggak dikunci, ya. Terus ada motornya misalnya, sebenarnya sih harus kita tutupin pintunya. Cuma zaman sekarang ngeri juga. Ketika kita tutup pintunya, khawatir kita yang sangka mencuri. Ya. Nah, jadi tentunya nih praktiknya di lapangan tergantung kondisinya saja. Nah, ini hadis-hadis tentang tetangga ini para ibu dan bapak. Baik, mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita teruskan. Bu. Silakan, Bu. Ya. Sholat apa sih? Hajat itu dilaksanakannya hari apa itu? Sholat Di bulan Rajab. Sholat Rajab. Oh ya, sudah di bulan Rajab. Ya baik, sebenarnya istilah itu udah ya, tidak terlalu nggak kuat tentang dalil sholat Rajab sholat itu. Ya. Nah, yang banyak di situ kita laksanakan sholat yang biasanya. Apakah bunda sholat taubah, sholat tasbih, ya, perbanyak itu. Ya. Nah, puasa yang sering Rasulullah lakukan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya. Nah, ini disebut persiapan. Bulan Rajab ini kita disebut persiapan batin karena kita manusia dua unsur, jasmani dan rohani. Bulan Rajab ini bersihkan qalbul hati kita. Banyak kita beristighfar. Bahkan ada seorang perempuan dulu, kisahnya ini yang lebih kuat. Seorang wanita ini kalau dia punya pakaian khusus bulan Rajab, kalau masuk bulan Rajab dia pakai bajunya itu aja. Dan yang dia amalin surah Al-Ikhlas saja. Dari malam pertama, hari pertama bulan Rajab dia baca 10 aja. Surat Al-Ikhlas dia baca sampai tuntas selesai bulan Rajab. Suatu ketika sang perempuan ini meninggal dunia. Ya. Dan dia berpesan kepada anaknya, tolong kalau saya meninggal dunia, gunakan kain kafan itu, kain yang saya gunakan kalau datang bulan Rajab. Ternyata apa? Ya, begitu ibundanya meninggal, ya. Dan sampai dia menggunakan kain kafannya itu pun, dia sang anak ini didatangi di dalam tidurnya. Ternyata begitu dia bisa melihat ibundanya jannah di dalam surga. Jadi salah satu amalannya juga dengan membaca yang namanya surah Al-Ikhlas. Nah, banyak kita di dalam bulan Rajab ini, silakan para ibu dan bapak kita sholat tasbih, sholat taubat, bersihkan hati. Nah, nanti ketika masuk di bulan Sya'ban, persiapkan badan, jaga kesehatan. Makanya di bulan Sya'ban begitu sampai pada malam yang ke-15 disebut nisfu Sya'ban. Artinya Nabi paling banyak puasa pada bulan Sya'ban itu. Banyak Nabi sampai Aisyah bilang, puasa enggak Nabi? Sampai enggak tahu, saking seringnya. Tapi ketika sudah bulan Sya'ban tanggal 15, 16, 17, nah jaga fisik kita. Kenapa? Karena kita akan menghadapi puasa pada bulan suci Ramadan. Jangan lagi makruh lagi dah itu. Bukan berarti nggak boleh puasa tanggal 16, 17, 18 bulan Sya'ban. Boleh, tapi lebih utama menjaga kesehatan. Jangan sampai seringnya puasa sunnah begitu sampai Ramadan lemes. Ya, karena kebanyakan puasa sunnah. Jadi bulan Rajab qalbul hati kita bersihkan. Banyak kita beristighfar, banyak kita sholat taubah, banyak kita yang namanya sholat tasbih. Nanti bulan Sya'ban badan kita dijaga. Ya. Jadi sholat tentang khusus sholat bulan Rajab nggak ada yang bukan khusus itu. Hanya silakan sholatnya sholat hajat, sholat tasbih, sholat taubah dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita lagi. Insyaallah kita akan memasuki masuk pergantian 24-25 sekaligus kita masuk di bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin, ya,
dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di bulan suci Ramadan. Ini tidak terasa juga. Baru kemarin kayaknya kita tiap bulan tahun tiba-tiba bulan Rajab. Besok kali pertemuan lagi Sya'ban Ramadan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Zahirun wa batin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekeliruan. Ini yang bisa kami sampaikan. Tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.